Sehingga yang tadi pagi dan tadi siang, rumah itu adalah rumah yang paling melarat di kota tersebut, di sore hari langsung menjadi rumah yang paling kaya di seluruh kota. Si anak kecil kemudian bilang sama ibunya, "Ibu, ini adalah saat yang saya pikirkan adalah seorang makhluk memandang kita dengan pandangan ridho, kita jadi kaya." Seorang makhluk, sekali pandangan ridho dari raja, kita jadi kaya raya dan kita tenang. Bagaimana kalau kita mendapatkan pandangan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Namanya Al-Imam Abdurrahman Hatim bin Alwan, meninggal dunia di tahun 237. Pada suatu saat ketika sudah mulai orang-orang di kampungnya mempersiapkan untuk berangkat haji, beliau ingin kali untuk berangkat haji, sehingga di malam hari beliau sering menangis untuk bisa berangkat haji. Yang kemudian anak kecil perempuan dari Hatim al-Asam mengetahui ayahnya menangis. Ditanya sama anak ini, "Abah, apa yang kau tangiskan?" Abahnya dengan jujur mengatakan, "Nak, aku kepingin berangkat haji, tapi aku tidak memiliki bekal." Katanya anak perempuan tersebut masih kecil, tapi terdidik dengan baik, solihah. Dia mengatakan, "Abah, kalau engkau ingin berangkat haji, berangkat saja. Yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah di perjalanan digampangkan oleh Allah." Ayahnya ngomong lagi, "Aku berani nak untuk tawakal di jalan, tapi bagaimana aku ninggalkan engkau, kakak-kakakmu dan juga ibumu dalam keadaan tidak ada nafkah?" Anaknya mengatakan, "Wahai ayah, berangkat saja, kami tenang di sini. Insya Allah nanti ada rizki yang diantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan hati untuk berangkat. Tapi gimana ibumu? Nanti aku yang ngomong juga sama ibu sama mama." Akhirnya pagi hari anak ini ngomong sama mamanya, karena mamanya pun juga demikian orang yang salihah. Akhirnya memperkenankan, "Silahkan abang untuk berangkat haji." Berangkatlah haji si Hatim al-Asam ini tanpa bekal. Di tengah perjalanan setelah 2 hari 3 hari, habislah apa yang dia miliki dan dia sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi. Subhanallah, sesuatu terjadi kepada satu kafilah yang rombongannya Hatim al-Asam. Pimpinan pasukan digigit sama kalajengking, sehingga pimpinan pasukan tersebut sampai demam tinggi dan hampir tidak kuat. Kemudian teringat dia kalau di dalam rombongan ini ada seorang soleh yang namanya Hatim al-Asam. Panggilkan dia, suruh ngobatin aku. Karena sudah dipanggilkan, usaha ikhtiar dohir tidak sembuh. Akhirnya Hatim al-Asam datang dan dibacakan suratul Fatihah dan didoakan sembuhlah ini pimpinan suku atau pimpinan kafilah ini tadi. Dengan gembiranya pimpinan kafilah ini kemudian dia mengatakan, "Sebagai bentuk terima kasihku kepada Tuhan, semua biaya hajinya Tuhan aku yang tanggung jawab." Hatim al-Asam bersyukur kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana engkau tampakkan kepada aku keajaiban aturanmu di dalam memberi rizki kepadaku, maka tampakkan kepada keluargaku." Di keluarganya beliau tambah hari mereka dalam keadaan tidak ada bekal, sehingga dalam keadaan lapar. Mulailah ibunya dan juga kakak-kakaknya nyalahkan sama si anak kecil tadi. "Gara-gara engkau abah nggak ada di rumah, kita sekarang nggak ada yang kita makan." Anak kecil ini tetap ngotot, tetap mengatakan, "Wahai ibu, wahai kakak-kakakku, ayah adalah pemakan rizki. Yang ngasih rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Saat terjadi perbincangan tidak diduga-duga, ada yang ngetok pintu.
Dibuka pintu, ternyata rombongan raja dan khalifah. Dari mana khalifah dan raja ini? Raja dan khalifah dengan rombongannya dari berburu. Namun karena satu kejadian, dua kejadian, air yang mereka bawa habis sehingga mereka kehausan. Maka mintalah raja dan rombongan ini untuk bisa meminum dari air minum rumah tersebut. Ibunya tertegun, dia mengatakan, kami dalam keadaan kelaparan, tidak bisa makan 2 hari. Di depan kami raja dan menteri-menteri minta minum kepada kami. Maka kemudian diambilkanlah minum dari sumur rumah tersebut. Subhanallah, ketika diminum sama raja, raja merasakan kesegaran yang luar biasa di tenggorokannya. Kemudian raja nanya, ini rumah siapa? Dikatakan ini rumah Hatim al-Asham. Di mana Hatim al-Asham? Diceritakan sama istrinya, kalau Hatim berangkat haji dan tidak ada bekal, dan kami juga ditinggalkan tanpa adanya bekal dan nafkah. Karena kuatnya keyakinan si anak dan juga keluarga ini, raja tertegun. Akhirnya raja kemudian mengambil sabuknya dia. Yang sabuk tersebut ada intan mutiara yang cukup banyak. Maka raja mengatakan sama menteri-menterinya, yang cinta sama aku, yang sayang sama aku, yang hormat sama aku, berikan keluarga ini bagian hadiah dari kalian. Maka diberikanlah hadiah sama menteri-menteri tersebut dan rombongan raja. Sehingga yang tadi pagi dan tadi siang, rumah itu adalah rumah yang paling melarat di kota tersebut. Di sore hari langsung menjadi rumah yang paling kaya di seluruh kota. Si anak kecil kemudian bilang sama ibunya, ibu, ini adalah saat yang saya pikirkan adalah seorang makhluk memandang kita dengan pandangan ridho, kita jadi kaya. Seorang makhluk, sekali pandangan ridho dari raja, kita jadi kaya raya dan kita tenang. Bagaimana kalau kita mendapatkan pandangan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala?